Waktu itu Pak Karno bertanya kepada Pak Gusti Bagus Sugriwo, saya katakan ini cocok enggak sebagai dasar negara, Pak Sugriwo? Saya kasih namanya Pancadharma. Pak Sugriwo mengatakan kalau Pancadharma itu artinya 5 kewajiban Pak Presiden yang mulia. Sebaiknya pakai sila, menjadi Pancasila karena sila itu dasar. Sebentar lagi kita akan lanjutkan dengan mendirikan Fakultas Kedokteran. Nah, wih, ini keren juga nih. Keren ini juga nih, Fakultas ini, Kedokteran. Jadi udah ada rencana untuk itu ya, Ji? Para dosen mengikuti. Kan para dosen memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Betul. Dia digaji untuk melayani mahasiswa. Nah, dosen mengikuti. Iya. Potensi ini harus Kita jangan jadi oleh penonton. Kita ya, Ji, ya. Kita Hindu itu yang memiliki yoga itu jangan jadi penonton. Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali, senang sekali dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi. Saat ini saya berada di kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo yang berada di Desa Kubu, Kabupaten Bangli. Udaranya sejuk, hangat dan sangat menyenangkan. Dan sangat menyenangkan pula bahwa hari ini saya bersama Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo, Bapak Profesor Dr. Andes I Gusti Ngurah Sudiano MSI. Punapi gatro Ji? Cik. Rahayu niki. Sehat, bahagia. Apalagi di Bangli ini sejuk kayaknya Ji. Tenang kan. Tinggal sejuk. Nggih Ji, hari ini kita akan membahas bagaimana Universitas Hindu Negeri UHN Sugriwo niki. Kita tahu kampusnya ada di Denpasar, ada juga di Bangli. Kemudian bagaimana perkembangan kampus UHN Sugriwo ini sampai ada di Bangli. Nah, sebelumnya mungkin Aji bisa menjelaskan sedikit bagaimana sih awal mula hadirnya Universitas Negeri Sugriwo ini, Ji. Nggih, Om Swastiastu. Cek semua galahnya. Sebenarnya UHN Gusti Bagus Sugriwo ini bermula dari Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu. Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu yang tempatnya di Jalan Ratna di Denpasar. Tahun 99 akademi ini meningkat menjadi sekolah tinggi agama. Akademi ini sendiri dari tahun berapa, Ji? Tahun 94. 94, gitu. Ya. Nah, yang sebagai dosen pertama. Oh, dosen pertama. Nggak terasa udah hampir 31 tahun. 31 tahun, gitu. Kemudian Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu tahun 1994 meningkat statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Hindu tahun 99. Tidak lama setelah tahun itu diusulkan lagi 2004 meningkat menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. IHDN gitu. IHDN Denpasar. Masih tetap di Jalan Ratna. Masih di Jalan Ratna Denpasar. Setelah 2004 ini banyak perkembangan. Banyak perkembangan termasuk ada pasca sarjana. Untuk IHDN ada 3 fakultas, pendidikan Dharma Carya, hukum Dharma Duta, kemudian filsafat atau teologi itu Brahma Widya. Lalu 2024 dibuatlah satu pasca sarjana. Kemudian berlangsung berkembang terus menerus. Di tahun 2020 tepatnya tanggal 20 Januari 2020 Kepres tanggal 27 Januari diterbitkan oleh Bapak Jokowi.
IHDN meningkat menjadi Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo. Tahun 2000 nggih. Tahun 2020. Nggih. Jadi dari 2024 meloncat ke 2020. Kenapa nama Sugriwo digunakan? Nah, Ini yang penting nggih, nggih. supaya masyarakat juga mengetahui. Berdasarkan dari rembuk Dewan Penyantun. Kita kan punya Dewan Penyantun. Nggih. Kemudian dari hasil rembuk itu adalah 3 diusulkan. Pertama, Universitas Hindu Negeri Denpasar. Yang kedua, Universitas Jaya Pangus. Yang ketiga, Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo. Yang disetujui oleh setelah diusulkan oleh Dewan Penyantun ke Menteri Agama, yang disetujui adalah Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo. Mengingat Gusti Bagus Sugriwo ini adalah tokoh masa kini, tokoh Hindu masa kini. Beliaulah yang pertama menurut Bambang Nursena mendampingi Pak Karno, Pak Presiden Soekarno ketika beliau merumuskan tentang Pancasila. Beliau mendampingi. Waktu itu Pak Karno bertanya kepada Pak Gusti Bagus Sugriwo, apa yang saya katakan ini cocok enggak sebagai dasar negara, Pak Sugriwo? Ini saya kasih namanya Pancadharma. Pancadharma gitu. Pak Sugriwo mengatakan kalau Pancadharma itu artinya 5 kewajiban Pak Presiden yang mulia. Sebaiknya pakai sila, menjadi Pancasila karena sila itu dasar. Jadi diterima oleh Pak Soekarno. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau untuk sebagai falsafah negara Pancasila, kemudian pakai untuk penyatuan apa yang kita pakai, cocok enggak Bhinneka Tunggal Ika? Lalu sangat tepat yang mulia, karena itu ada dilontar di karyanya Empu Tantular, yaitu karyanya berjudul Sutasoma. Di sanalah sebenarnya bukan negara Kertagama ya, bukan negara Kertagama. Di sanalah dimuat tentang Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangarwa. Nah, ini yang diiakan oleh Pak Soekarno. Itu dimuat oleh Bambang Nursena. Ya, Pak Sugriwo ini sebagai ahli bahasa Kawi dan Sanskerta. Beliau budayawan dan beliau juga mengusulkan Kementerian Agama namanya di Bali pertama. Dan beliau juga menjadi utusan Bali pertama Jakarta, utusan daerah seperti sekarang DPD lah. DPD pertama. Kemudian beliau juga menyusun Trisandya. Beliau juga ikut mendirikan PHDI. Beliau budayawan, disegani dan juga seorang veteran. Beliau pernah ditahan. Nah, ini banyak membuat perubahan-perubahan dan gebrakan-gebrakan besar Pak Gusti Bagus Sugriwo ini. Nah, itulah yang disepakati oleh Pak Menteri Agama waktu itu, Pak Lukman. Lukman Hakim, saya pikir. Lukman Hakim ya. Wah. Nah, itu cocok katanya karena dia tokoh agama Pak. Sugriwo sekaligus budayawan. Beliau dalang, ahli sastra Bali dan sebagainya. Bahkan karyanya beliau nyurat Ramayana, nyurat dengan sastra Bali. Ramayana, Mahabharata, Sarasa Musaya, beliau surat dengan sastra Bali. Bayangkan tempelnya bukan main. Beliau hebat sekali, maka itu disetujui. Jadilah namanya kampus I Gusti Bagus Sugriwo. Ya, mungkin selama ini juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat ya Haji ya. Akhirnya sudah terjawab siapa sosok Gusti Bagus Sugriwo ini. Ternyata beliau adalah sosok yang sangat besar ya, termasuk yang
mengusulkan nama Pancasila. Ini luar biasa, Haji. Nah, bicara kita tentang kampus Universitas Hindu Negeri ini, sekarang kan kita tahu, Haji juga sempat tadi singgung bahwa masih ada di Denpasar kampusnya dan sekarang di Bangli. Nah, seperti apa proses perkuliahan selama ini, atau gimana antara Denpasar dengan Bangli ini, Ji? Sebelum tahun 2021, kita masih menggunakan kampus Denpasar sepenuhnya untuk kuliah. Dan rektorat di Denpasar. Rektorat juga di Denpasar. 2021 Pak Menteri Yakut Khalil Qomas yang datang ke Bali dan ke kampus kita di Bangli, beliau meresmikan fakultas ini, gedung Fakultas Dharma Duta, dan beliau juga menugaskan WAN sesuai dengan registranya untuk World Class University, meningkatkan diri menjadi World Class University di tahun 2033. Mulai itulah maka rektorat WAN kita pakai di Bangli, kampus Bangli. Tetapi tanahnya belum milik WAN. Yang miliknya siapa sekarang ini, Ji? Waktu 2021 masih milik Pemda Bangli. Masih milik Pemda Bangli. Oleh karena itu Pak Bupati Bangli, Pak Sangyoman Danarte, mengabulkan usulan kita supaya tanah ini sekarang yang 6 hektar kurang dikit itu menjadi milik Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo. Ini dihibahkan dari Pemda Bangli ke maka kampus, kita mempunyai 4 tempat di Denpasar 3, di sini 1. Kita gunakan untuk perkuliahan keseluruhan, cuma rektoratnya kita di Denpasar. Bukan, rektoratnya di kampus Bangli. Yang julunya di Denpasar. Dan kita sekarang mempunyai 3 fakultas, 1 pasca. Sebentar lagi akan keluar Fakultas Saintek. Fakultas Saintek. Karena kita di UAN ini tidak saja kampusnya belajar tentang agama, tapi juga belajar tentang ilmu-ilmu sains yang sedang berkembang. Ya, ini bagi adik-adik yang mencari kampus nanti. Bahkan di WAN tidak hanya agama, tidak hanya agama dulu, tapi ada bahasa Inggris, ada PGSD, ada komunikasi, ada saintek, seperti informatika, ada kewirausahaan, ada sains komunikasi, ada desain komunikasi visual, dan juga ada banyak prodi umum yang bisa kuliah di sini dan mendapatkan beasiswa. Itu ada PIP, ditawarkan beasiswa kepada anak-anak kita, 1.100.000 per bulan kali 4 tahun dengan syarat tidak boleh menikah sebelum tamat. Kalau menikah atau berhenti harus mengembalikan uang. Syaratnya itu. Tapi yang tua-tua dapat beasiswa reguler, 2,5 juta per tahun. Nah ini yang kita kembangkan di WAN ini tidak hanya masalah agama, tetapi juga secara umum. Kita juga ada yoga kesehatan. Kita punya lab juga untuk bagaimana lontar-lontar usada kita terjemahkan melalui produk kesehatan. Kita ada di lab usada di WAN. Namanya klinik herbal. Klinik herbal. Sebentar lagi kita akan lanjutkan dengan mendirikan fakultas kedokteran. Nah, ini keren juga nih. Keren juga nih fakultas kedokteran. Jadi udah ada rencana untuk itu ya, Ji? Sudah bergerak ya. Tinggal kita mencari SDM-nya saja. Lagi 1 aja. Yang lain-lain sudah lengkap. Lab sudah, lab sudah ada. Tinggal sekarang SDM. Nah, ini yang paling penting. Kalau sudah dapat SDM, maka usulan kita di WAN sudah pasti diterima oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Teknologi. Nah, selama ini prosesnya seperti apa aja sih untuk membuka kedokteran ini? Pertama kita mohon izin secara lisan kepada Menteri Kesehatan. Saya bertemu langsung.
beliau siap memberikan rekomendasi, tapi susun dulu naskah akademiknya. Lalu kita proses, ada rapat senat dulu, lalu kita masukkan di Renstra. Setelah itu fokus grup diskusi difasilitasi oleh Pemda Bangli, karena Pak Bupati concern terhadap ini. Pak Bupati Bangli. Betul. Setelah ada rembuk di sana, kita menurunkan dokter-dokter yang dari Bangli dan juga dokter-dokter dari UNUD, profesor-profesor itu sangat mendukung semuanya. Kita susun naskah akademiknya semua, apa kelebihan yang kita tawarkan ketika membuat fakultas kedokteran. Kelebihannya itu dari Hindu apa? Kita banyak kelebihannya ternyata. Kita tidak hanya bicara tentang ilmu kedokteran murni, tapi anak-anak kita bekali juga ilmu yang bersifat ilmu spiritual, non medis, yang non medis tapi tidak klinik. Ya. Jadi nanti saya kira lengkap berarti nanti kalau dibuka fakultas kedokteran di UNGJ ya. Jadi ada kedokteran umum, juga ada dan mahasiswanya spiritual juga ya. Kesehatan spiritual. Mahasiswanya juga tidak hanya Hindu. Ada yang dari Rusia, ada dari Thailand, kemudian ada yang Islam, Kristen, Buddha, biksu ada kuliah di sini. Sulingge ada kuliah di sini. Apalagi pemangku. Kita buat jurusan kependetaan. Ada jurusan kependetaan juga. Ya, nanti kalau tamat di jurusan kependetaan menjadi pendeta sudah ahli di bidangnya. Gitu. Kembali ke terkait kedokteran Giji. 3 hari yang lalu saya juga sempat wawancara dengan Bupati Bangli, Sanya Masa Danarto. Beliau sangat juga mendukung sekali UAN ini membuka fakultas kedokteran. Sejauh ini komunikasi dengan Pak Bupati seperti apa? Mungkin juga sudah memberi Bupati bantuan. Dari awal mendukung. Mendukung bagaimana supaya UAN Gusti Bagus Sugriwo ini yang rektoratnya di Bangli, sekretariatnya di Bangli, memiliki fakultas kedokteran. Mengambil dari programnya Pak Presiden, Pak Prabowo. Lalu Pak Bupati ini kalau pertemuan dengan kita sudah hampir setiap minggu sekali. Sudah terhitung. Pokoknya dukungannya beliau penuh. Pak Bupati sampai beliau akan menyumbang peralatan lab. Oh, peralatan lab. Ya, beliau menyumbang. Dan memang Pak Bupati ini sangat concern tentang perkembangan pendidikan. Dengan adanya Fakultas Kedokteran di UAN Gusti Bagus Sugriwo, maka yang mendapat imbas itu tidak hanya kampus, tapi Bangli ini akan dapat imbas. Sampai Pak Bupati merintahkan Direktur Rumah Sakit Bangli untuk membackup sepenuhnya. Dan kita ke Rumah Sakit Bangli sudah berkali-kali. Survei berkali-kali. Lalu rembuk dengan Pak Direktur ini concern sekali, dengan seluruh dokter sangat concern untuk membackup kita di sini. Jadi salah satu mungkin misi dari UAN ini bisa melahirkan dokter-dokter kemudian yang bisa dimaksimalkan di Bangli ini juga ya. Kalau kita itu dokter ini tidak hanya melayani dengan obat, hanya formalitas melayani yang sakit, tetapi di balik pelayanan itu sebenarnya dokter-dokter yang kita akan lahirkan, dia melayani dengan serada dan bakti. Dia melayani orang sakit sebagai dokter itu dengan ikhlas sebagai sebuah yadnya. Orientasinya tidak uang. Betul. Dia berbuat karma baik. Sehingga nanti dokter-dokter yang dilahirkan di sini di UAN Gusti Bagus Sugriwo, dia nanti akan praktek ngayah gitu. Ngayal. Dia orientasinya tidak uang. Orientasinya bagaimana bisa beriadnya dengan ilmunya untuk kesehatan masyarakat. Untuk membantu masyarakat ya. Nah, itu yang menjadi kunci. Jadi
kalau dokter umum ya silakan. Kita punya nanti dokter yang lahir mempunyai mental, spiritual dan serada bakti kalau dalam Hindu yang akan dipraktekkan dalam Jadi praktek dia mengobati pasiennya. itu harapan kita bersama, Ji. Ini menjadi sebuah kewajiban itu. Kewajiban bagi dokter. Kita tidak hanya mengharapkan saja, itu jadi kewajiban. Sudah jadi kewajiban ya. Nanti akan ada tanda tangan, dari mahasiswa, calon mahasiswa. Kalau tamat dia melayani dengan baik dan orientasinya tidak uang. Iya. Nah, kira-kira kapan ini bisa terwujud Fakultas Kedokteran bisa? Kalau 2025 ini SDM-nya terpenuhi, saya yakin 2026 sudah ada, Pak. 2026 Targetnya 2026. Sekarang Pak Bupati sudah memberikan SDM kepada kita. Tinggal kita minta supaya kuliah S2-nya lagi. Karena biomedik ini agak kedokteran dasar ini yang kurang. Ini teman kemana-mana nyari susah juga. Mudah-mudahan kita Hidup Utara memberikan yang terbaik, melancarkan semua apa yang menjadi cita-cita mulia dari masyarakat Hindu, khususnya masyarakat Bangli, Bupati Bangli dan WN Gusti Bagus Sugriwo, agar kampus ini bisa berkembang dan bisa menjadi salah satu kampus yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menjadi pusat pendidikan di Bangli. Ya, dan sekarang kita sudah akreditasinya unggul, Pak. Akreditasinya unggul. Ya, sementara kalau sekarang di Bali yang unggul itu yang negeri UNUD sama UAN saja. Wow. Berarti udah selevel UNUD. Bisa dicek di Google itu. Iya. Yang unggul itu baru 2. Gitu. Iya. Nah, sekarang ini kan masih 2 kampus kan, Denpasar, Bangli. Ada nggak ke depan nanti bahwa pusat pendidikannya nanti akan hanya di Bangli mungkin? Aset itu tidak boleh ditinggalkan, Pak. Iya. Aset itu kalau ditinggalkan diambil, Pak. Aset itu harus dimanfaatkan. Iya. Karena apa? Tinggal bagaimana mengelolanya nanti. Kita kelola dengan baik. Ada yang di Denpasar, ada yang di Bangli. Tapi di Bangli ini akan menjadi besar. Menjadi besar, sangat besar kalau saya bayangkan. Sejauh ini gimana, Ji, respon mahasiswa, respon pengajar berkuliah di Bangli? Ampura nih, dan juga sebagai warga lokal ini kan ya agak jauh dari kota kan gitu, pasti ada kalau mahasiswa pada umumnya sangat suka di sini. Karena kita sudah wawancara dan survei. Sangat senang dengan situasi alamnya, tempat belajar yang begini. Dan pasar sudah jenuh. Betul. Kemudian di sini makanan murah, tempat kos murah, lalu biaya pendidikan murah, kualitas pendidikan bagus, konsentrasi juga baik. Nah, oleh karena itu para dosen mengikuti. Kan para dosen memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Betul. Dia digaji untuk melayani mahasiswa. Nah, dosen mengikuti. Dosen ada, kalau saya cek mungkin ada saja yang bukan tidak suka, ada saja yang kendala datang ke sini. Itu biasa itu. Tapi kalau saya tanya seluruh dosen ketika sharing akademik, semua mengatakan suka. Setuju di Bangli. Ya, terlepas dari masalah dia di luar bilang nggak suka, yang jelas di depan saya semua suka. Masalahnya sama. Artinya kan mahasiswa, dosen, pengajar ini kan harus satu pegawai, dan apalagi sudah diberikan fasilitas oleh gubernur. Waktu dulu dari zamannya Pak Oster diberikan fasilitas bus Sarbagita itu. Kenten. Dia ada 2 bus yang giliran datang sini dari Polda, GOR ya. GOR Ngurah Rai. GOR lewat ke Jalan Ratna, itu kampus pertama. Lewat ke Jalan Kenyeri di Pasca dan kampus FBW, lalu lewat langsung ke Gianyar, terus ngangkut masyarakat, kemudian sampai ke rumah sakit jiwa sini, lanjut lagi ke kampus kita, bahkan sempat ke Penglipuran. Ini otomatis ini. Ya itu perlu juga aksesibilitasnya aja ya. Apalagi sudah disiapkan
kendaraan bus oleh Pemprov, artinya penumpangnya banyak. Iya. Tidak hanya dari pegawai kampus kita, dosen, saya juga sering numpang. Ya, itu yang perlu itu. Artinya sekarang ini butuh pemerataan gitu Ji Ya. ya. Biar tidak semua terfokus di selatan, di Bali Selatan. Mungkin sudah saatnya memang untuk Ya. pendidikan Misalnya ditarik ke Bangli gitu jangan ya. misalnya fasilitas transport dibawa ke Ubud. Ya. itu sudah crowded itu. Sudah crowded. Ya, bawa yang ke desa sih. Ya, ya, betul. Jadi berkembang. Jadi Ya. terus suka. Paling tidak juga mahasiswa, dosen juga terbantu Ji ya. Makanya kampus kita di sini itu sebenarnya sudah menjadi kampus yang cukup tenar di Indonesia, khususnya di Kementerian Agama. Nggih. Karena seluruh perguruan tinggi keagamaan, rektor dan direktur pasca dan fakultas-fakultas itu udah giliran ke sini. Sekarang aja ada yang dari Parepare. Dari Parepare. Ya, dari Sorong ke sini. Jadi dari seluruh Indonesia yang dari leke-leke dia sudah Sampun mriki. sampun mriki. Nggih. Dari Kupang malah kan minta waktu gimana. Pokoknya dari jauh-jauh. Kalau Jakarta jangan dibilang lah. Surabaya itu dah. Cuma kita Tapi yang sejauh ini yang jadi fakultas atau prodi unggulan di UIN ini apa Ji mungkin? ya Yang banyak unggulannya, diminati juga oleh mahasiswanya. itu jurusan prodi komunikasi. Prodi komunikasi nggih? Wih, laris sekali. Hmm. Kemudian yang kedua baru PGSD. PGSD ini kenapa? Pendidikan guru agama. Oh, pendidikan guru agama. Ya. Bukan, pendidikan guru sekolah dasar. Oh, pendidikan guru sekolah dasar. Laris sekali. Iya. Laris sekali. Nah, kemudian di sini ada hukum Hindu. Peradilan semuanya juara 1 di Indonesia. Oh, kenten. Nggih? Peradilan semuanya itu. Karena yang ngajar itu jaksa. Jadi hakim mengajarkan Nggih. praktisi. Ya. Praktisi langsung ya. Nggih. Nggih. Bahkan ada yang diterima anak kita yang di pengadilan. 2 orang. Oh, kenten. Nggih. Pariwisata ada juga Riki? Ada industri perjalanan. Itu laris juga gitu. Industri perjalanan namanya. Nggih, pariwisata. Laris sekali. Laris. Masuk fakultas apa? Fakultas Dharma Duta. Dharma Duta. Kita tempelkan dulu. Nanti dalam perkembangannya coba kita mau buat fakultas pariwisata. Karena di UNER sudah ada, jadi kita buat lagi kan seperti bersaing kan. Nah, kita. Prodi aja dulu buat. Iya. Satu guru satu ilmu, jangan saling mengganggu. Ya. Ya makin banyak ini perkembangan Ji ya. Nah terkait ini Ji, alumni dari Universitas Hindu Negeri Sugriwa ini sejauh ini bagaimana peluang kerja mereka Ji setelah tamat dari kampus nih? Tidak ada yang menganggur. Tidak ada menganggur. Tidak ada menganggur. Jadi hampir semua yang tamatan sini tidak ada menganggur. Yeah. Walaupun tidak pegawai negeri, Yeah. tetapi tamat di UIN ini bisa kemana-mana. Minimal jadi pemangku. Kan jadi pemangku itu mulia sekali. Iya betul. Sangat mulia. Yeah. Kalau yang Hindu, biar jadi gubernur, menteri, biar jadi presiden misalnya, mati masih pemangku urus. Betul. Yeah. Biar siapa jadi apa, kalau ke pura ya bangkunya ngurus. Yeah. Kan mulia nih. Yeah. Minimal jadi pemangku. Ada yang jadi apa namanya, militer ada, polisi ada, pegawai negeri banyak. Yeah. Di perusahaan banyak. Ada juga yang bekerja di luar negeri menjadi apa namanya, masas yang tamatan yoga kesehatan. Yoga kesehatannya gitu. Ada yang mendirikan studio yoga, laris sekali. Selama ini kan yang mendirikan studio yoga orang-orang luar negeri. Iya betul. Sedangkan yang kita memiliki tidak punya, tapi bisa protes. Ini kita harus buat sekarang, supaya kita yang memanage semua. Iya. Bayangkan itu yang orang luar negeri membuat studio yoga di hotel-hotel. Betul. Di Ubud banyak Satu juga satu kali paketnya, 1 bulan bisa 5 juta paketnya. Kalau 100 orang berapa itu? Iya. Kan sudah berapa dek? 5 juta kali 100 orang berapa? Satu bulan. 500 juta itu. Iya. Jadi potensi ini harus Kita jangan jadi penonton. Ini kita ya. Kita Hindu itu yang memiliki yoga itu jangan jadi penonton. Lalu keras-keras ngomong gini. Iya. Kita harus yang mempunyai harus mempraktekkan untuk Iya. manage. Jadi yang pakai tenaga, kita yang jadi bosnya,
orang-orang luar yang kita pakai tenaga, baru boleh. Ya betul. Jangan kita yang pakai buruh, dia yang sebagai Jadi ini bosnya itu balik itu. yoga kesehatan ya. Iya. Tapi banyak juga tentunya jadi guru agama gitu ya. Guru agama banyak. Penyuluh agama gitu. Jadi ABRI sekarang yang jadi tentara, banyak jadi tentara, bahkan jadi pasukan pengawal presiden malah. Kecamatan kita. Nah ini terakhir mungkin Ci, mungkin ada strategi khusus dari UAN ini untuk mendorong alumni di sini itu bisa menjadi penyuluh atau guru agama Hindu ya, khususnya di luar Bali Ci. Ini kan sebenarnya banyak lowongan-lowongan yang terbuka ya, dari untuk jadi guru agama, untuk jadi penyuluh agama di luar Bali, terutama yang ada kantong-kantong agama Hindu. Untuk saat ini kan kenyataannya banyak yang tidak memanfaatkan peluang itu, sehingga banyak akhirnya kosong formasi-formasi itu. Bagaimana Haji selaku rektor UAN bisa mendorong alumni di sini bisa memaksimalkan itu? Ini juga sekaligus untuk umat-umat Hindu yang ada di luar Bali ini bisa mendapatkan penyuluhan atau pendidikan agama. Teknik kita untuk adik-adik yang sedang kuliah maupun yang alumni supaya mencintai menjadi penyuluh, menjadi guru, menjadi pegawai agama di luar, terutama Bimas Hindu. Kita adakan KKN moderasi beragama. KKN moderasi beragama. Jadi kita bekerjasama dengan UIN, dengan sekolah Kristen. Adik-adik kita ajak KKN ke tempat-tempat kita di seluruh Indonesia yang sulit dijangkau oleh umat. Banyak yang sangat menyukai itu. Bahkan dia order kalau tamatnya saya bisa dapat di sini. Itu strategi pertama. Kemudian melakukan KKN generasi, melakukan pengabdian mandiri maupun pengabdian terutama perguruan tinggi ke daerah 3T, daerah tertinggal. Ke sana kita keliling melakukan pengabdian. Kita ajak anak-anak kita. Lalu kita undang pemimas untuk memberikan informasi tentang kebutuhan di sana. Banyak anak-anak kita yang ingin ke sana. Dan sekarang sampai ke Merauke, sampai ke Nabire, Sorong, kita ajak anak-anak ke sana. Bahkan mau menjadi guru di Nabire. Ini kan hebat ini. Nabire itu dari Irian Jaya lagi 2 jam. Betul. Jadi kalau ke sana mungkin 1 hari pakai pesawat. Pakai pesawat 1 hari. Saya 2 kali udah melihat kantong umat. Dan di Nabire ada pura gede sekali. Jadi seluruh alumni yang belum bekerja kita sering kumpulkan dan di grup udah kita tawarkan untuk bagaimana sebenarnya hebat manfaatnya kalau kita berada di luar, mengabdi kepada umat. Nah, karena tidak bisa kita pungkiri juga jika biasa ada yang berpikir, waduh daerahnya di sana terlalu terpencil, misalnya gitu kan. Padahal mereka ini sangat diharapkan untuk membina umat kita di sana. Mungkin dorongan dari kampus ini harusnya lebih kuat gitu ya. Kita mendorongnya tidak hanya dengan dengan alumni kita dorong ke sana. Kita juga mengambil generasi anak-anak kita yang di tempat-tempat terpencil kuliah di sini. Ada dari Maluku, ada dari Sulawesi, ada dari Bugis, ada Toraja, dan lain-lain, termasuk dari Kalimantan untuk kesini, sehingga nanti dia pulang, otomatis bisa menjadi tokoh di sana. Betul. Kita berikan beasiswa. Kita juga masukkan yang masih kira-kira di sana tidak mampu, kita sekolahkan di Gurukula. Tamatnya kita harus sini. Kita kasih beasiswa. Nanti begitu dia pulang,
otomatis matang ilmu agamanya, dia akan melakukan pengabdian di daerahnya sendiri. Banyak yang kita lakukan. Betul. Termasuk di Jawa. Iya. Jawa yang banyak kita support. Ya, Tribuners Semeton Tribun Bali tentu itu yang kita harapkan, bagaimana kampus Universitas Hindu Negeri Sugriwa ini juga bisa melahirkan alumni-alumni yang bisa mengabdi kepada masyarakat, terutama bagi agama Hindu, tidak hanya di Bali tapi di seluruh Indonesia. Baik, Tribuners Semeton Tribun Bali, menarik sekali perbincangan kami berdua. Tentu bagi adik-adik yang mencari kampus nanti bisa kuliah di Universitas Hindu Negeri. Di sini banyak fakultas prodi yang dibuka, tidak hanya tentang agama tapi juga banyak fakultas. Bahkan ke depan sudah siap untuk membuka fakultas baru, yaitu kedokteran ya, yang ditargetkan tahun 2026. Baik, demikian Tribuners Semeton Tribun Bali. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.